kita masih di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 211. إذ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ini sebagian ulama menyebutkan ayat ini sebagai hiburan untuk Rasul, karena Allah tidak sekali dua kali menghibur Rasulullah untuk tidak bersedih karena ketika umatnya tidak mau beriman kepada Rasul. Karena Rasul harisun alaikum, arti haris sangat berkeinginan supaya umatnya itu mau beriman kepada beliau. Sampai dikisahkan beliau menangis ketika ketika ada jenazah Yahudi lewat depan beliau, jenazah Yahudi di Madinah. Akhirnya beliau menangis, dan ketika ditanya, ya Rasul kenapa menangis, kata beliau, karena itu jenazah hidup di zamanku, kemudian dan dia tidak mau beriman kepadaku, maka tempatnya pasti neraka. Artinya beliau sangat berkeinginan supaya umatnya beriman kepada beliau, bukan kebanyak kaum. Dan jangan salah paham, kita jangan menyamakan Rasul seperti kita. Oh, Rasul itu biar popularitasnya lebih tinggi, akhirnya berusaha sebanyak mungkin pengikutnya. Tidak, Rasulullah bukan cari pengikut untuk biar tambah dikenal, tambah powernya tambah tinggi. Tidak, beliau berusaha supaya umat manusia ini semuanya dikeluarkan dari zulumati ilan nur. Allahu yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Itulah fungsi Rasulullah. Yahdi bihillah, Allah memberikan hidayah dengan Rasul. Manittaba'a ridwanahu, memberi hidayah ke siapa saja yang mengikuti ridhanya Allah, artinya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mendapatkan ridha Allah. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan manusia dari zulumat, kegelapan, menuju ke cahaya. Inilah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau di ayat ini ketika melihat Bani Israel tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel Yahudi. Kalau sekarang itu di sana ada Sahainah. Sahainah itu bahasa Arab, artinya Zionis. Zionis. Ada Yahudi, ada Bani Israel. Itu Bani Israel artinya keturunan Sayyidina Ya'qub. Karena Israel pada dasarnya nama Nabi Ya'qub. Nama Nabi Ya'qub. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inna wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi. Illa ma harrama Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Israel yang dimaksud adalah Sayyidina Ya'qub. Sayyidina Ya'qub. Israel. Satu lagi Zionis. Zionis ini yang keras kepala ya. Kalau di kita yang keras kepala, Yahudi yang keras kepala. Dan bukti ada sebagian Yahudi yang tidak menerima Zionis. Disebutkan ada sebagian Yahudi yang tidak menerima kelakuan yang dilakukan oleh Zionis sekarang. Yahudi yang masih taat, Yahudi yang masih taat, tidak seperti Zionis sekarang yang keras kepala. Allah idammirhum tadbira, semoga Allah menghancurkan mereka semua
Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke sini, Rasul merasa sedih ketika melihat Bani ataupun Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Ini ayat sebagai hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah." Wahai Muhammad, silahkan coba tanya kepada Bani Israil. Bani Israil, kam atainahum min ayatin bayyinah. Betapa banyak kami berikan kepada mereka dari tanda-tanda min ayatin bayyinah, dari tanda-tanda yang sudah nampak, yang zahir. Seperti halnya falqil bahr. Ini yang dialami langsung Bani Israil ketika laut terbelah, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun. Ini subhanallah kisah. Ini kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Tidak sekali dua kali diulang di Al-Quran, banyak. Kisah Musa dan Fir'aun ini ada terletak di beberapa surat, tidak ada satu surat. Ini tujuan apa? Salah satu hikmahnya, karena hikmah yang sangat banyak yang bisa dipetik dari kisah Sayyidina Musa dengan Fir'aun. Sayyidina Musa dengan Fir'aun. Salah satu hikmahnya ketika ini, falqil bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaba'uhum musyriqin falamma apa ayatnya dia, astagfirullahaladzim, yang akhirnya qala ashabu Musa falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ini giliran mereka sudah dikejar sama Fir'aun di belakang Fir'aun sama kaum-kaumnya, kemudian di depan sama tentaranya, di depan laut. Falamma tara al-jam'an qala ashabu, biasanya dua kelompok tadi sudah saling melihat, sudah dekat, artinya Fir'aun sudah kelihatan. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata sahabat-sahabat Sayyidina Musa, artinya pengikut Sayyidina Musa, wahai Musa, inna lamudrakun. Kita sudah ketemu, sudah habis, enggak ada solusi lagi, habis. Mau kemana lagi? Belakang Fir'aun, depan laut. Ya sudah, Fir'aun sudah terlihat di belakang itu banyak dengan bala tentaranya. Sedangkan tidak ada di depannya laut. Apakah sudah hampir putus asa kaumnya? Biasanya terjadi pertolongan langsung dari Allah ketika seperti ini. Ketika manusia sudah menganggap tidak ada solusi lagi sudah. Biasanya seperti itu. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina seperti halnya diberi pertolongan kepada Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya Nabi Musa, sudah habis sudah kita. Sudah ketemu sama Fir'aun di belakang. Apa kata jawaban Sayyidina Musa? Qala kalla. Sayyidina Musa berkata, tidak, aman, tenang. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika iman seorang mukmin seperti ini, saat itu datang pertolongan Allah. Ketika mukmin bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, semua enggak ada lagi. Jadi tempat bergantung saat itu enggak ada lagi. Jadi kaum Nabi Musa mau kemana lagi sekarang? Enggak ada lagi tempat mengadu, tempat bergantung semua sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Saat itu kata Sayyidina Musa, sesungguh bersamaku ada Tuhanku yang beliau pasti memberi jalan keluar. Baru apa jalan keluar? Qala Musa illa lamudrakun, ya Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Sayyidina Musa, an yadrib bi'asakal hajar, untuk memukul hajar, memukul al-bahr, memukul bi'asakal bahr, memukul bahr, laut. Akhirnya fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Baru kemudian terbelah laut. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah ataupun tanda yang zahir
yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ketika bersama Nabi Musa alaihissalam. Kafalkil bahar, seperti halnya terbelah laut. Kemudian seperti yang lain, tanda yang nampak yang diberikan kepada Bani Israel, izalil manni, Allah menurunkan al-man. Al-man ni makanan dari surga langsung ketika al-manni wasalwa, makanan ataupun minuman yang langsung dari surga diberikan ke Bani Israel ketika mereka tersesat di padang Tih. Tapi setelah itu semua, fabaddalu kufra, mereka menggantikan semua nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi kufur, sebagai alat untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu mereka. Kalau sekarang artinya apa? Seolah-olah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, itulah memang watak mereka seperti itu. Dari dulu sudah diberikan betapa banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, antar ujung-ujungnya mereka membunuh Nabi Zakaria. Itu sifat Bani Israel, membunuh para Nabi. Tidak satu atau dua Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Memang watak mereka keras kepala. Setelah semuanya itu, tapi fabaddaluhu kufra, mereka menggantikan untuk kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sekarang, wahai Muhammad, kalau sekarang mereka tidak beriman kepadamu, ya memang seperti itu watak mereka, keras kepala. Jadi jangan membuat engkau sedih. Seolah-olah seperti itu Allah katakan ke Nabi Muhammad. Ya misal Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan wahai Muhammad ke Bani Israel, kam atainahum, betapa banyak kami berikan kepada mereka dari tanda-tanda yang nampak, yang zahir. Tapi mereka menjadikan semua tanda itu untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang wahai Muhammad, mereka tidak mau beriman saja. Emang seperti itu mereka. Jadi di ayat itu sebagai hiburan, sebagai Allah menghibur Rasul supaya tidak merasa bersedih ketika melihat Bani Israel ataupun Yahudi tidak mau beriman kepada Rasul. Malahan di ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kata Allah, yang paling engkau akan mendapatkan asyaddan nasi adawatan, manusia yang paling berat memusuhi, Islam, itulah Yahudi yang pertama. Tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda, yang pertama Yahudi. Yang kedua, walladzina asyraku, mereka musyrik. Yang dua golongan yang paling membenci Islam, Cuman mukmin kita sekarang lebih husnuzan ke kafir. Sering itu. Giliran menjelaskan kafir, baik artinya baik filsafat kafir, filsafat dari Yahudi itu, akhirnya ketika disebutkan itu bertentangan, mungkin mereka maksudnya seperti ini. Husnuzan ke kafir, masya Allah, husnuzan, mencari takwil supaya benar. Giliran muslim, tetangga muslim berusaha su'udzan, enggak pernah husnuzan. Ini kita mukmin sekarang. Seperti halnya husnuzan ke Amerika. A'udzubillah min dzalik. Husnuzan ke PBB. Mana PBB sekarang? HAM yang disebutkan, yang di Eropa. Mana HAM sekarang? Enggak ada. HAM ketika kita ganggu mereka dong. HAM ketika merusak mereka baru HAM. Tapi giliran menjalankan syariat Islam baru berlaku HAM. Ini HAM, enggak boleh berlaku HAM. Giliran mereka ngebunuh muslim 1000, 10.000, 20.000, enggak berlaku HAM. Enggak berlaku. Artinya PBB yang bangun Yahudi. HAM Yahudi. Semua Yahudi. Yang subhanallah, yang paling yang rusak, kita tahu semua yang bangun mereka, tapi tunduk mereka semua. Ya, benar semua. Akhirnya berhusnuzan ke Yahudi, husnuzan ke kafir, melebihi husnuzan ke muslim. Ke sesama muslim, su'udzan ke tetangga yang muslim. Satu saf di salat. Su'udzan, berusaha untuk mentakwil supaya walaupun baik, dia berusaha di mata kita jelek. Giliran kufar laknatullah alaihim, Yahudi laknatullah alaihim,
berusaha mentakwil supaya mereka benar. Oh, itu maksudnya mungkin seperti ini. Mereka ini takwil. Akhirnya ketika kita katakan ini Yahudi kufar laknatullah alaihim, kita berhusnudzan seolah-olah mereka terus berbuat baik kepada kita. Enggak ada istilah berbuat. Enggak ada kufar berbuat baik manusia. Kata yang namanya kufar apalagi Yahudi laknatullah alaihim, semua mereka mengatakan in tamsaskum hasanatun tasu'hum, sifat mereka. Ketika kalian mendapatkan kebaikan dari Allah, tasu'hum, itu merasa sakit untuk mereka. Sakit, namanya kufar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, sakit. Wa illa in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ketika kalian ditimpai sayyi'ah, artinya keburukan, ketika Allah menguji umat Islam dengan keburukan, yafrahu biha, mereka senang, tepuk tangan. Itulah Yahudi. Kuffar la'natullah alaihim. Jangan percaya semua yang dibawa sama kuffar. Baik dari PBB-nya. Saya pernah melihat video orang Arab. Ketika pelajaran saya, kata beliau, saya telah mempelajari Kanun Daulil Am. Kanun Daulil Am itu undang-undang apa namanya, untuk undang-undang antar negara. Mungkin kalau cara undang-undang peperangan, dan hubungan antara satu negara dengan hubungan jadi internasional. Kata beliau, memang itu beliau guru di universitas di Arab, enggak tahu di Lebanon atau di mana. Kata beliau, saya mempelajari ini pelajaran ini Kanun Daulil Am 30 tahun. 30 tahun saya mempelajari, saya menghafal semua undang-undang itu, hukum internasional itu semua, kata beliau. 30 tahun dan mengajarnya sekitar seperti itu. Tapi mulai hari ini diambil buku, lempar belakang. Ini semua enggak berlaku. Ini berlaku semua kapan? Ketika ketika umat Islam semua diterapkan. Giliran ke kufar semua enggak diterapkan. Enggak ada HAM. Mana HAM? HAM baru diangkat HAM ketika pengen dijalankan syariat Islam. Oh, ini HAM. Ketika orang guru ngaji mukul santrinya ketika ngapal, dipukul pakai rotan. Nah, ini HAM, tangkap. Giliran mereka ngebunuh ribuan muslim, enggak berlaku HAM. Na'udzubillah min dzalik. Harus suudzon ke kufar, harus suudzon. Cuma kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah kebanyakan dari dhan. Ini khitab orang mukmin, bukan kufar. Kufar sebisa mungkin harus suudzon menurut saya, apalagi kufar Yahudi sekarang, enggak ada lagi yang benar. Maka kita kadang-kadang terlalu husnudzan ke kafir. Husnudzan ke kafir, husnudzan. Percaya semua yang dibawa dari Eropa. Seolah-olah semua di Eropa itu Tuhan. Giliran ke mukmin samping rumah, ke mukmin saja yang satu saf salat, suudzan. Na'udzubillah min dzalik. Wa man yubaddil, Allah lanjutkan, wa man yubaddil ni'matullah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan siapa saja yang mengganti nikmat Allah, seperti Yahudi Bani Israel mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang kepada nikmat itu kepadanya, artinya mengganti menjadi kufur. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat pedih iqabnya. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimin. Sekali lagi kita berjihad sebisa mungkin. Jihad tak sanggup jihad dengan pedang, jihad dengan doa. Tak kuat dengan yang sanggup. Kata ulama, kewajiban dilakukan ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah yang semampu kita. Jihad sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang mukmin sekarang di akhirat dosa semua. Karena mereka meninggalkan satu kewajiban yang sangat besar, yaitu jihad. Akhirnya kita dihina di mana-mana. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban jihad.
Yang paling ditakuti sama kufar itulah jihad muslim. Jihad yang dilakukan muslim itu hal yang paling ditakuti oleh kufar. Laknatullah alaihim. Akhirnya seperti ini, negara tetangga tidak ada satu pun yang membantu, takut. Semuanya takut tunduk ke Israel. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ansuril muslimin. Jadi wajib untuk berjihad semampu kita. Pertama, sanggup yang kita sanggup berdoa, wajib berdoa. Kemudian yang kita sanggup, misalkan untuk tidak membeli produk Yahudi, wajib haram beli produk Yahudi. Kadang-kadang mukmin sekarang masih boleh. Kadang-kadang saya beli juga. Na'udzubillah, haram. Apa makna haram? Haram artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah yang mendapat iqab di hari kiamat. Kecuali misalkan memang kita butuh, tapi enggak ada sama sekali di toko, enggak ada dijual, enggak ada pilihan lain kecuali itu doang. Mungkin. Ad-darurat itu tuqaddaru bi qadariha. Darurat dianggap darurat, itu boleh kan darurat, enggak ada lain. Tapi sekarang banyak produk kecantikan, produk untuk kebersihan, kamar mandi, semua banyak produk yang lain yang bisa menjadi solusi yang lain. Tinggalkan itu semua. Wajib kita tinggalkan produk mereka. Karena itu jihad yang mampu kita lakukan. Untuk berangkat di sana kita enggak sanggup. Berangkat yang berkurang enggak ada yang sanggup. Minimal kita berjihad untuk tidak membeli produk mereka. Dan itu insya Allah walaupun efeknya mungkin kecil, kalau enggak efeknya cuman untung 1.000 Ustaz. Efeknya enggak beli sabun. Untung 2.000, apa sih fungsi 2.000? Kalau kamu doang 2.000. Kalau sedunia, seluruh negara Islam semua memboikot 2.000, ada 20 miliar manusia, berapa ribu sudah. Itu baru sabun. Antara sampo 2.000. Berapa miliar manusia muslim yang tidak membeli, berapa ribu sudah. Jadi kita wajib berjihad semampu kita. Minimal jihad yang sekarang meninggalkan produk Yahudi ataupun produk-produk yang mendukung Yahudi. Allahumma dammirhum tadmira. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.